Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya pada video kali ini aku akan bahas mengenai seputar DC lagi ya, dimana film Superman udah berhasil mencapai 400 juta US dollar di seluruh worldwide coy. Wah gila, akhirnya film Superman sudah untung dan sekarang James Gunn memiliki berbagai macam planning besar untuk di studios yang sangat gokil ini coy. Wow, akhirnya this is the new era of DC, kebangkitan DC yang sebenarnya mantep cuy. So, pada video kali ini aku akan bahas mengenai seputar bagaimanakah planning Lex Luthor ke depannya. Dikarenakan di film pertama Superman itu, akhirnya Lex Luthor udah ditangkap dan akhirnya dia dikurung ke sebuah penjara yang bernama penjara Bellwether. Yang dimana ini mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi penjara Bellwether ini merupakan sebuah penjara yang dibentuk oleh Amanda Waller, yang dimana di penjara inilah dia mengurung semua berbagai macam para anggota Suicide Squad dan juga para anggota Task Force M alias Creature Commandos, yang dimana serialnya udah bisa kita lihat di serialnya HBO Max kemarin ya, sebagai bentuk pembukaannya DC Chapter 1 Gods and Monsters karya James Gunn di bagian OTT kemarin. Oke, dan sekarang ketika gue post tahu ya bahwa si Lex itu akan dikurung ke sebuah penjara Bellwether, gue sebagai fanboy DC, gue akhirnya memiliki sebuah ekspektasi bahwa kemungkinan Lex Luthor akan menggabungkan semua para film-film Batman, film Wonder Woman, bahkan semua film-film The Flash yang kemudian akan ia satukan menjadi sebuah grup anggota super villain yang bernama Legion of Doom. Oke, akhirnya Legion of Doom kemungkinan besar akan tergabung kepada proyeknya DC Chapter 1 Gods and Monsters. Oke lah ya, jadi kita bisa melihat bahwa si Lex Luthor ini peran kalau si Nicholas Hoult ini ya, dalam segi perencanaannya, bagaimana segi manipulatifnya, dan juga bagaimana planning liciknya, semuanya tergambarkan dengan jelas ke film Superman DC James Gunn ini ya, dimana kita udah lihat bagaimana politiknya, bagaimana sisi madnessnya, dan kalau dia masuk ke sebuah penjara Bellwether ini, ada kemungkinan dia akan membentuk sebuah grup yang bernama Legion of Doom, yang dimana Legion of Doom ini merupakan sebuah tim super villain ke depan Lex Luthor yang ia ciptakan di versi komiknya Justice League di issue nomor 1 dulu ya, di tahun 70-an dulu, yang dimana itu akan ada berbagai macam para film-film superhero yang tergabung ke sebuah tim yang satu ini. Ada Sinestro, ada Black Manta, Bane juga, Joker juga masuk, bahkan berbagai macam semua film-film superhero DC akan tergabung ke sebuah kelompok yang satu ini. Dan ini mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi ketika di zamannya DC-nya Zack Snyder, Lex Luthor itu diperankan oleh Jesse Eisenberg itu pernah menjadi anggota untuk Legion of Doom ketika dia di endingnya film Justice League harapan Joss Whedon, oke, di tahun 2017, bukan versinya Snyder Cut. Nah, sedangkan di versinya Snyder Cut kemarin, si Lex itu hanya mengundang Deathstroke untuk mengirim dia ke kota Gotham untuk mencari tahu siapakah Batman-nya sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk ide Legion of Doom ini sudah lama sih, di zamannya Joss Whedon di tahun 2017, di mana akhirnya Lex Luthor untuk membentuk sebuah grup yang bernama Legion of Doom untuk melawan para tim Justice League yang udah mencerela di tahun 2017 lalu sebagai bentuk pembukaannya TCU-nya Zack Snyder. Jadi ya semua ide itu sudah ada, yang dimana akhirnya James Gunn udah membuka sebuah peluang ini untuk ia ciptakan dan ia akan masukkan ke sebuah konsepnya DC Chapter 1 Gods and Monsters ini cuy. Oke, dan kemungkinan tim ini akan segera terbentuk ke filmnya Suicide Squad yang kedua, atau enggak ke filmnya Peacemaker yang kedua ya mungkin ya, karena kalau ngomongin soal Suicide Squad, Creature Commandos, mereka semua memiliki project mereka masing-masing, yang which is hal itu akan terjadi ke sequel season kedua yang berikutnya. Mungkin ya gue nggak tahu ya, tapi kalau mengenai hal ini sepertinya James Gunn juga masih mikir-mikir untuk memikirkan bagaimana caranya Legion of Doom ini akan terkumpul menjadi satu kesatuan di project DC Chapter 1 Gods and Monsters. Oke, tapi sekali lagi mengenai semua planningnya, sepertinya James Gunn udah memberikan ide itu ke endingnya film Superman ini cuy. Oke. Akhirnya Legion of Doom mulai terbentuk nih. Sekarang coba kita teorikan ya, di film Superman karya James Gunn ini, Superman yang udah beroperasi selama hampir 3 tahun. Oke, 3 tahun nih. Jadi selama 3 tahun ini sepertinya si Superman pastinya dong ya udah menghadapi berbagai macam para film-film Superman yang begitu mengerikan dan juga lebih brutal. Mungkin ya ada si General Zod, atau mungkin ada si Brainiac, mungkin ada, atau mungkin si Mr. Mxyzptlk, atau mungkin ya berbagai macam film-film Superman yang lainnya. Bisa tuh mungkin ada, jadi well gue kurang tahu cuy. Tapi
sepertinya ya si Lex itu akan menggabungkan semua peran villain Superman yang lebih banyak ini untuk yang masukkan ke sebuah grup Legend of Doom versi James Gunn ini cuy. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan cuy gitu. Dan juga dengan nonaktifnya Suicide Squad, jadi sepertinya Lex Luthor akan mudah untuk memanipulasi semua para tahanan di Bell Reef untuk ia gabungkan menjadi sebuah grup kesatuan untuk melawan semua superhero di DCU James Gunn yang berikutnya. Oke, mantap nih. Wah, anjir lah, Legend of Doom udah mulai terbentuk. Tapi lagi-lagi ya, ini cuma masih sebuah spekulasi aja dan masih sebuah teori liar aja. Tapi jangan salah ya, kalau nggak salah di versi komik itu ada sebuah kisah yang dimana si Lex Luthor ini akan tergabung kepada timnya Suicide Squad untuk pertama kali di bawah komandonya Amanda Waller, yang dimana mungkin saja di pertengahan kisah itu si Lex Luthor akan sepertinya mengkhianati semua timnya, dan ketika itu juga dia akan memberikan sebuah misi kepada semua para anggota-anggota baru ini untuk dimanfaatkan sebagai grup supervillain untuk melawan balik Amanda Waller dan juga semua superhero di DC Universe karya James Gunn. Mungkin lagi-lagi ya, sekali lagi ya, ini sebuah bentuk manipulatifnya si Lex Luthor sebagai villain utama di project DCU James Gunn ini cuy. Dan hal ini cocok banget dengan Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult. Sekali lagi ya, karena emang peran dia di film Superman kemarin memang dalam segi teknik manipulatifnya, teknik liciknya, bahkan sebagai orang yang udah merasa wah ini adalah orang yang gak bener, harus kita bunuh. Wah itu gokil banget sih. Memang ketika dia mau ngebunuh Superman aja itu planningnya udah di luar kepala banget sih. Wah itu memang orang jenius tapi maniak. Makanya bisa gua katakan mungkin saja hal itu akan terjadi ke project yang membawakan tim Legend of Doom karya Lex Luthor yang satu ini cuy. Wah gila sih, gokil. Oke, kalau seperti itu buat tunggu bagaimana hasilnya. Karena kalau ngomong soal Legend of Doom ya memang dalam segi versi komik, bahkan di versi di gamenya, bahkan di serial film animasi udah ada, cuman kita belum tahu bagaimanakah hal ini akan terbentuk ke filmnya DC James Gunn mendatang. Tapi so far mengenai hal ini dalam segi bentuk materinya sudah ada, jadi tinggal kita eksekusi saja. Oke, wah gokil, gila. Tapi mengenai tim Legend of Doom, kalau ini akan segera dibentuk di versi film yang akan datang, mungkin akan ditis ke filmnya Supergirl Woman of Tomorrow yang siap tayang di tahun 2026, atau enggak ke serialnya Lanterns. Mungkin ya, karena James Gunn udah pertama mengatakan kalau tujuan utama di DCU Chapter 1 ini akan mulai bisa kita lihat di serialnya Green Lanterns. Katanya ya dari statement James Gunn ketika dia pertama kali memulai hal ini di tahun 2022 kemarin. Tapi so far lagi-lagi kita kurang tahu. Jadi kita tunggu aja bagaimanakah hasil akhirnya. Oke? Wah gokil sih, gila. Nah sekarang gua saran kepada kalian guys ya, gimana pendapat kalian mengenai planning Lex Luthor akan buatkan Legend of Doom yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.